Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu, bapak, jamaah Masjid At-Taqwa Desa Kebagusan, wabil khusus Takmir, Ustaz Nazruddin, para imam dan seluruh yang hadir di sini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini pertemuan keempat, hadis yang keenam, yaitu temanya itu mandi dengan air sisa pasangan. Jadi khusus yang punya pasangan ya. Yang belum punya pasangan, mudah-mudahan segera Allah berikan jodohnya. Yang sudah pernah tapi sekarang tidak punya, doanya apa ini? Enggak, mudah-mudahan dapat yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebagaimana yang pekan kemarin kami singgung bareng-bareng, bahwasanya ini adalah membahas tentang air. Mungkin ini malam yang terakhir, nanti insya Allah ada kesimpulan tentang hukum air insya Allah. Tapi yang jelas hadisnya kita lihat an-rajulin, dari laki-laki. Jadi yang meriwayatkan hadis ini adalah seorang laki-laki. Sahiban Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, laki-laki tadi ini pernah membersamai Nabi. Laki-laki yang meriwayatkan hadis ini tidak disebutkan namanya, tetapi di sini diberi clue atau diberi isyarat bahwasanya laki-laki tersebut pernah membersamai Nabi Muhammad SAW. Laki-laki tadi bercerita, nah Rasulullah SAW antasilal mar'atu bifadlir rajuli. Rasulullah melarang seorang perempuan, ibu, ini hadis untuk ibu ya, pertama ya. Nabi melarang seorang perempuan mandi dengan sisa laki-laki. Jadi ya, misalnya ada laki-laki mandi, airnya sisa, ini Nabi melarang untuk menggunakan air ini. Kalau hadis bahasanya itu haram, bahasanya itu maksiat, bahasanya itu melarang, berarti kira-kira artinya sunnah atau haram? Kalau melarang berarti haram ya. Baik. Ar-rajulu bifadlil mar'ati, atau seorang laki-laki juga dilarang mandi dengan air yang sudah digunakan oleh perempuan. Gambarannya begini. Ada satu bak mandi, misal ukuran 30 liter atau ukuran 25 liter, buat anak-anak kita mungkin ukuran itu tiga ember yang 25 kilo itu ya. Mungkin ada air segitu, sudah digunakan suami atau istri, maka Nabi melarang sisanya itu digunakan mandi oleh suami atau istrinya. Misalnya yang menggunakan istri dulu, berarti suami yang dilarang. Kalau yang menggunakan suami dulu, berarti istri yang dilarang. Sampai ini ya. Lanjut. Tetapi perintah Nabi waliyat tarifa jami'an. Tetapi yang benar caranya adalah mandi bareng. Dan ini adalah hadis Nabi. Waliyat tarifa jami'an. Rasulullah di samping mengajarkan kita syariat tentang ibadah, beliau juga mencontohkan kita bagaimana caranya hidup romantis dengan pasangan. Bapak-bapak kalian boten ini rame kalian boten di sini.
rahasia, betul. Hal-hal semacam ini tidak boleh diceritakan keluar, ya. Nah, jadi meskipun saya tanya, nanti saya jawab sendiri. Orang-orang, kalau biasa, takkan BW jawab biasa. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, jangan kamu bingung deh. Pertanyaan pangelannya, bukan satu. Makanya kalau jawabnya Anda. Ibu cara yang benar tadi menurut Nabi, jangan mandinya itu gantian kalau memang airnya sedikit. Kalau bisa mandinya apa? Bareng. Walian ibaratnya kasus ini pakai tangan atau pakai zaman sekarang pakai gayung. Gayung, satunya pakai gayung besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai dan isnaduhu sahih. Tulisannya yang paling terakhir itu wa isnaduhu sahih. Artinya apa? Artinya hadis ini memang berasal atau bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Sampai di sini insya Allah paham arti hadisnya, ya? Nah, saya belum menyimpulkan apa-apa, ini baru menerjemahkan hadisnya. Sebelum saya menjelaskan hadis lebih jauh, ingin saya sampaikan bahwasanya tadi laki-laki yang disebutkan itu hanya laki-laki saja, tanpa menyebutkan identitas apapun, ya. Tapi tadi disampaikan bahwasanya laki-laki ini pernah bersama Nabi selama 4 tahun. Di dalam riwayat lain dijelaskan orang ini, laki-laki yang cerita ini itu sebenarnya sahabat Nabi yang hidup bersama Nabi selama berapa tadi? 4 tahun. Mirip siapa kemarin? Alhamdulillah. Luar biasa, ya. Walaupun banyak kesibukan, tapi masih ingat pelajaran yang sebulan yang lalu. Alhamdulillah. Betul. Beliau itu berarti mungkin masuk Islamnya itu bareng atau mungkin beda bulan atau beda minggu dengan Abu Hurairah. Karena sahabat Abu Hurairah sebagaimana Abu Hurairah juga menemani Nabi selama 4 tahun. Jangan-jangan dengan sudah baca terjemahnya, ya? Oke. Mulai awal-awal, ya. Nanti. Lah ini Ibu, kalau dalam ilmu hadis tidak disebutkan siapa laki-laki yang meriwayatkan hadis itu hadisnya dhaif. Misal saya mendapatkan hadis dari ayah saya mendapatkan hadis dari temannya, saya nggak tahu temannya siapa. Kemudian temannya dari gurunya, saya juga nggak tahu gurunya. Ini kalau dalam ilmu hadis ini hadisnya dhaif, tidak bisa diterima hadis seperti ini. Harus jelas siapa orangnya, paham ya? Lah tapi kenapa ini orangnya tidak disebutkan namanya, tidak disebutkan identitasnya, tetapi kenapa hadisnya dianggap sahih? Sebab ini yang menceritakan itu adalah sahabat khusus sahabat, meskipun kita tidak kenal, meskipun namanya tidak disebutkan, hadisnya tetap dianggap sahih. Alasannya apa? Semua sahabat itu udul atau hadisnya bisa dipercaya. Jadi semua sahabat Nabi kalau membicarakan hadis, semua sahabat Nabi kalau mengkabarkan tentang Nabi pasti diterima. Ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi meskipun di sini yang menceritakan hadis dari Nabi adalah orang yang tidak dikenal, tetap hadisnya sahih. Sebab apa? Semua sahabat itu telah Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah meridhoi para sahabat juga ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak ada sejarahnya sahabat itu berbohong dalam hadis, tidak ada sampai sekarang. Kalau keliru, iya. Sahabat pernah keliru menyampaikan hadis, iya. Tapi kalau untuk bohong, tidak. Saya dipahami, ya. Nah, contoh yang sahabat itu pernah keliru menyampaikan menurut para ulama, yaitu ketika Rasulullah itu menikahi Maimunah radhiyallahu anha. Jadi dikatakan Maimunah sendiri mengatakan Rasulullah menikahi saya ketika belum memakai baju ihram atau setelah memakai baju ihram. Intinya tidak dalam keadaan umrah, tidak dalam keadaan haji. Saya paham ya? Itu yang cerita siapa? Istrinya Maimunah. Kalau tidak salah namanya Maimunah. Jadi Rasulullah menikahi Maimunah. Maimunah cerita, Nabi menikahi saya dalam keadaan tidak memakai baju ihram. Tetapi Sayyidina Ibnu Abbas
Sahabat yang namanya Ibnu Abbas mengatakan Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan sedang berihram. Saya dipahami ya? Ini salah satu bentuk bahasa itu kekeliruan, tidak disengaja oleh Ibnu Abbas. Sebab pada saat itu Ibnu Abbas masih muda. Kita kira-kira lebih percaya mana? Misalnya kita menanyakan perempuan, Mbak, sampai nikah bulan apa? Dia bilang, saya menikah bulan Januari. Tapi ketika kita nanya anak yang masih remaja, usia 14 tahun, 15 tahun, yang bukan pelaku dari menikah tadi, ditanya, bibimu nikah yang namanya Maimunah tadi, nikahnya bulan apa? Kemudian jawabnya bulan Februari. Kira-kira kita sebagai pendengar lebih percaya pelaku yang menikah tadi atau percaya kepada orang lain? Pelaku. Sebab apa? Biasanya menikah itu adalah hal yang sering diingat. Benar kan? Seumur hidup sekali paling ya. Ya ada yang 2 kali, 3 kali, tapi kan jarang. Yang jelas sahabat itu intinya tidak pernah berbohong dalam masalah hadis. Makanya di sini meskipun kita tidak tahu siapa beliau, tetap hadis ini diterima. Saya dipahami ya? Alhamdulillah. Kemudian apa sih arti dari hadis tadi? Hadis tadi itu menunjukkan kepada kita bahwasanya perempuan dilarang untuk mandi dengan sisa air yang telah digunakan oleh laki-laki atau suaminya. Dipahami ya? Kemudian begitu juga sebaliknya, laki-laki dilarang mandi dengan sisa air yang telah digunakan oleh istri atau perempuan. Tetapi tadi kata Nabi yang boleh itu justru mandi dengan cara mengambil air bareng atau dengan cara mandi bareng. Kalau melakukan mandi sama istri, halal Pak ya. Ibu halal melakukan halal, tapi kalau mati di praktekannya ya. Padahal itu sunnah Nabi. Kalau kita niati ikut Nabi, itu sunnah Nabi. Misi. Apa jawabannya? Kemudian ternyata Ibu, Bapak, kalau kita memahami hadis, kalau kita mau menerjemahkan hadis atau mengambil hukum dari hadis, tidak boleh satu hadis kita baca kemudian kita pahami, ini tidak boleh. Harus apa? Harus mencari hadis lain yang satu topik, yang pembahasannya sama. Jangan-jangan nanti di hadis lain ada keterangan. Dipahami ya? Paham lagi? Nah, jadi kita kalau baca hadis tidak boleh baca satu hadis kemudian langsung kita simpulkan bukunya begini, itu tidak boleh. Harus dicari dulu apakah ada hadis lain yang topiknya sama. Jangan-jangan ada keterangan. Contohnya tadi di riwayat yang pertama hanya dikatakan dari laki-laki yang membersamai Nabi, tapi di kitab lain, di riwayat imam lain mengatakan laki-laki tadi bersama Nabi selama 4 tahun. Jadi ada informasi tambahan begitu. Dipahami ya? Alhamdulillah. Nah ini ternyata hadis yang baru kita baca, hadis yang baru kita pahami tadi ternyata bertentangan dengan hadis yang lain yang kekuatan kesahihannya lebih kuat, lebih bisa dipercaya lagi. Saya ulangi ya. Jadi hadis tadi melarang suami atau istri memakai air untuk mandi dari sisa pasangannya. Ternyata ada hadis lain yang lebih sahih yang mengatakan boleh meskipun pakai sisanya pasangan. Nanti sebentar lagi kita akan melihat hadis tersebut. Sampai sini Pak ya? Alhamdulillah. Lah menurut para ulama, Ibu, Bapak yang saya muliakan, kalau Nabi melarang, ini tadi Nabi melarang atau tidak? Melarang. Kemudian Nabi kok melakukan, berarti pelarangannya bukan haram tetapi makruh saja. Saya ulangi, kalau Nabi melarang dengan lisannya, tapi secara
dilarang tadi berarti larangannya tidak sampai haram, tapi itu hanya makruh. Saya dipahami ya, ini kaidah. Jadi jangan kalau lihat Nabi melarang sesuatu tapi Nabi melakukan, berarti hukumnya makruh. Contoh, ada lagi contoh ya, saya punya contoh banyak tentang hal ini. Salah satunya Nabi pernah melarang buang hajat. Ngertos buang hajat? Bukan hajatan, buang hajat ya. Oke. Nabi melarang buang hajat membelakangi atau menghadap kiblat. Nabi melarang seseorang itu buang hajat dalam keadaan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Misal zaman ini kan kalau buang hajat kan enten sing tersabil ya. Ya, kadang kebon. Nah, ini kalau seperti itu dilarang ngadep kulon utawa ngadep netan. Ini kalau kita konteksnya di Indonesia itu dilarang buang hajat ngadep kulon atau ngadep netan. Tetapi saat itu Sayyidina Ibnu Umar, putranya Umar, nginep di rumahnya Nabi ketika Nabi ikut di rumahnya Hafsah. Bu, Pak, kira-kira bahaya atau tidak laki-laki nginep di rumahnya temannya yang laki-laki, ada istrinya di dalam rumah, bahaya tidak? Tapi kenapa Ibnu Umar mau nginep? Karena yang dinikahi Nabi adalah saudarinya Ibnu Umar, Hafsah. Hafsah itu kakak atau adiknya Ibnu Umar, sama-sama anaknya Sayyidina Umar. Saya dipahami ya? Jadi intinya Sayyidina Umar, Ibnu Umar ini nginep di rumahnya mbak atau adik perempuannya yang namanya Hafsah, yang kebetulan dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak sengaja atau ada keperluan apa, Sayyidina Umar itu, Ibnu Umar itu naik ke atas rumah, entah benerin entah benerin atap yang mungkin retak atau mungkin pengen ngadep di atas, intinya beliau naik ke rumah. Ternyata tidak sengaja nengok ke bawah, Nabi sedang kencing menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, kira-kira bingung atau tidak seperti ini? Tadi Nabi melarang kencing atau BAB menghadap atau membelakangi kiblat. Ternyata Nabi melakukan. Kata para ulama, kalau di dalam ruangan itu menghadap kemana saja bebas. Ibu, bapak, kalau buang hajat yang penting sudah di dalam bangunan atau tutup, itu boleh menghadap kemana saja. Jadi yang pelarangan tadi tidak jadi dilarang. Tapi yang dilarang Nabi itu adalah yang di tanah lapang, sing ora ono tutupe. Lah yang jadi pertanyaan, apa batas tutup? Yang dimaksud tutup apa batasnya? Batasnya adalah 1 dirham. 1 dirham itu kata sini ujung jari sampai siku, itu namanya 1 dirham. Kalau ada orang buang hajat 1 dirham seperti ini, itu sudah dikatakan menutup diri. Kenapa? Kalau sudah coba jangan, nah ini pas seperti ini, orang duduk kira-kira apa? Auratnya terlihat atau tidak? Bu, Bapak, kalau ada tutup yang setinggi HP ini, muter mengelilingi saya misalnya, dikelilingi, terus saya jongkok, kira-kira auratnya terlihat atau tidak dari orang di balik? Tidak terlihat. Makanya, menurut para ulama, batas minimalnya berapa tadi? 1 dirham itu sudah dikatakan sebagai tutup. Kemudian contoh lagi, Nabi melarang tapi melakukan. Nabi pernah melarang minum sambil berdiri. Tapi ketika Nabi haji atau umroh, ketika dari Arafah berarti haji ya, Nabi itu minum sambil berdiri. Nah ini kan para ulama mengatakan kalau seperti ini berarti minum sambil berdiri hukumnya. Intinya kalau Nabi melarang tapi kok Nabi melakukan, berarti larangan tadi bukan haram tapi begitu juga ketika Nabi memerintah sesuatu tapi Nabi meninggalkan, Nabi nyuruh sesuatu tapi Nabi tidak melakukan, berarti itu juga boleh. Intinya tidak sampai wajib, berarti itu hukumnya sunnah.
Dipahami ya? Nah itu kebalikan saja. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, menurut para ulama tadi hukumnya apa? Mandi dari sisa pasangan makruh atau haram? Nah hukumnya adalah makruh. Sebab tadi Nabi melarang. Tadi saya sampaikan nanti di hadis selanjutnya Nabi membolehkan. Berarti hukumnya apa? Alhamdulillah hukumnya makruh. Kemakruhan ini kalau memang tidak ada kalau ada air yang lain, misal kamar mandinya ada 3 di dalam rumah. Setiap kamar mandi ada bak mandinya dan airnya muncul pakai air pump yang nyala terus airnya. Paham itu ya? Lah si bapak mandi di kamar A, kemudian setelah mandi selesai, mandi wajib selesai, si istri sama-sama mau mandi wajib, kok dari kamar A airnya sisa, padahal di kamar lain masih banyak air, maka ini makruh hukumnya. Tapi kalau cuma ngomongan itu tok, airnya cuma 1 tok itu 1 ember, sudah dipakai suami separuh, maka istri mandi dari sisa itu hukumnya boleh, tidak jadi makruh. Sampai sini bisa tahu ya? Alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut ke hadis selanjutnya. Nah ini hadis yang tadi saya sampaikan, tadi Nabi melarang, tapi sekarang di halaman ini Nabi malah membolehkan. Ani bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yattasilu bi fadli Maimunah radhiyallahu anha. Ibnu Abbas itu menceritakan bahwasanya Nabi pernah mandi dengan sisa air yang sudah digunakan oleh istrinya yang bernama Maimunah. Jadi Ummul Mukminin Maimunah mandi, sisanya digunakan oleh Nabi. Terus ya, berarti yang pertama Nabi melarang, tapi yang sekarang Nabi melakukan. Berarti hukumnya apa? Makruh. Makruh itu kalau airnya banyak tapi malah pakai yang sisa. Tapi kalau airnya cuma itu saja, hukumnya makruh atau tidak? Mandi pakai sisanya suami, padahal adanya air cuma itu saja. Boleh, alhamdulillah. Tadi saya sampaikan hadis yang pertama itu sahih, tapi menyelisihi hadis yang lebih kuat, hadis yang lebih sahih, yaitu dikeluarkan oleh akhrajahu Muslimun, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Masih ingat pelajaran kemarin? Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim pasti sahih, lebih kuat dibandingkan dengan selain Imam Muslim, kecuali Imam Bukhari. Intinya hadis ini lebih kuat daripada hadis yang pelarang tadi. Nah ini dikuatkan dengan riwayat lain. Sebagian istri Nabi mandi di sebuah ember, bukan mandi nyemplung ember, bukan, maksudnya mandi menggunakan ember kecil. Kemudian Rasulullah datang untuk mandi dengan sisa air yang ada di ember itu. Kemudian istrinya bilang begini, wahai Nabi, ini untuk junuban, Nabi tadi saya mandi junub. Memberitahu Nabi. Jadi Maimunah itu pahamnya air itu menjadi tidak bisa digunakan lagi gara-gara sudah digunakan untuk mandi junub. Jawaban Nabi apa? Innal ma'a la yujib. Sesungguhnya air itu tidak bisa terkena junub. Sing junub manusia atau air? Manusia. Soalnya junub kan artinya dua ya. Yang melakukan hubungan suami istri atau apa yang keluar air hidupnya. Kalau salah satu dialami manusia, maka manusia itu mengalami junub. Lah air kan tidak bisa. Air juga tidak bisa mengeluarkan air itu. Berarti yang junub itu manusia. Makanya Nabi mengatakan yang junub itu manusia, bukanlah air. Hadis ini juga sahih. Intinya adalah dua hadis ini Nabi Muhammad itu membolehkan, bahkan beliau bukan hanya membolehkan tapi langsung praktek. Lebih dari boleh berarti ya, Nabi melakukan. Intinya larangan tadi tidak sampai haram, tapi makruh.
Masa Nabi melakukan atau mengajari makhluk? Tidak. Mungkin Nabi saat itu airnya cuma itu saja. Makanya Nabi melakukan hal yang dibolehkan atau tidak? Dibolehkan karena airnya cuma itu saja. Mumungan kalau bahasa. Saya paham ya? Alhamdulillah. Sebelum ada kesimpulan untuk kita mendatangkan rahmat dari Allah, yaitu dengan cara menceritakan Ibnu Abbas dan Maimunah itu siapa. Tadi kan hadis yang terakhir kan ada nama Ibnu Abbas, ada nama Maimunah. Sebelum kesimpulan, Ibnu Abbas itu namanya itu Abdul Abbas, bapaknya Abbas. Jadi Ibnu Abbas punya anak namanya Abbas, bapaknya namanya Abbas, tapi nama aslinya Abdullah. Jadi Ibnu Abbas nama aslinya adalah Abdullah. Abdullah ini adalah orang yang cerita tadi. Anaknya namanya Abbas, bapaknya namanya Abbas. Jarang ya di masyarakat kita simbah karo putune arane padha. Jarang ya. Nah ini Ibnu Abbas itu yang meriwayatkan. Beliau adalah Al-Muqallibi Al-Hashimi Al-Qurasi, satu kabilah dengan Nabi. Ibnu Abbas ini salah satu mufasir paling top di kalangan para sahabat. Kalau sahabat tanya, siapa orang yang paling ahli tafsir pada zaman sahabat, semua sepakat jawabannya adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini lahirnya 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Berarti ketika Rasulullah wafat, Ibnu Abbas usianya baru berapa? 13 tahun. Tapi ketika turun ayat Idza jaa nasrullahi wal fath, itu semua sahabat itu tidak ada yang tahu artinya kecuali Ibnu Abbas. Saat itu Umar bin Khattab tidak tahu hadis ini, tidak tahu tafsirannya, kemudian tanya Ibnu Abbas, apa artinya? Artinya adalah Rasulullah sebentar lagi akan meninggalkan kita. Sebab apa? Sebab surat tadi Idza jaa Rasulullah wafat sampai terakhir itu menunjukkan Rasulullah itu sudah menang. Jadi Mekah sudah dikuasai Nabi, kemudian umat Islam sudah tersebar, banyak orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Berarti tugas Nabi sudah selesai. Makanya Ibnu Abbas menafsirkan, oh ayat ini turun sebentar lagi Nabi Muhammad akan meninggal dunia. Barulah ternyata hal itu dibenarkan oleh para sahabat dan memang apa yang dikatakan Ibnu Abbas benar. Okay? Kenapa Ibnu Abbas sampai pintar sekali? Dari jenengan bapak ibu yang sudah dikawini anak, doakan dengan doa yang pernah Rasulullah doakan kepada Ibnu Abbas. Jadi kenapa Ibnu Abbas itu pintar sekali? Bahkan usia 12 tahun atau 13 tahun sudah dipercaya para sahabat untuk menafsirkan Al-Quran. Padahal di sana ada Abu Bakar, ada Umar yang usianya sudah 58, mungkin Abu Bakar saat itu usianya sudah 62 gitu. Tapi malah menanyakan kepada anak yang usianya berapa tadi? 12 tahun atau 13 tahun. Ini Ibnu Abbas bisa sampai seperti ini, salah satu sebabnya adalah pernah didoakan Nabi, itu ada tulisannya Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu, ya Allah pahamkan dia fiddin dalam ilmu agama, wa 'allimhu ta'wil, ya Allah tolong pahamkan dia ilmu tafsir Al-Qur'an. Jadi berkah dari doa Nabi itu, akhirnya Ibnu Abbas menjadi orang yang sangat cerdas. Nanti dengan sakit diwaske untuk anak-anak kita semua. Doanya apa ya? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Beliau wafat ketika usianya 68 tahun. 68 tahun. Berarti usianya berapa tadi? 68 tahun. Wafatnya di kota Taif. Kemudian Maimunah tadi yang beliau itu mati, kemudian air sisanya digunakan Nabi, itu adalah istri Rasulullah SAW, namanya Maimunah bintul Harith. Dinikahi oleh Nabi pada tahun 7 Hijriah. Berarti
saat itu sudah 59 tahun nikah sama Maimunah. Nah, seorang janda. Jadi Maimunah itu seorang janda dinikahi oleh Nabi. Makanya para ulama mengatakan begini, disunahkan bagi perempuan ketika sudah ditinggal suami, baik meninggal dunia atau pisah, itu disunahkan untuk menikahi orang yang akhlaknya atau agamanya lebih baik dari yang pertama. Oke? Sebab apa? Ya memang seperti itu. Banyak sekali istri Nabi pernah berdoa, saya tidak akan menikah kecuali orang yang lebih baik daripada suamiku yang telah meninggal. Ternyata perempuan tadi menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu. Dan ada hadis lain yang mengatakan besok perempuan itu di surga akan dikumpulkan bersama suami yang terakhir. Akhir dengan suami yang terakhir. Kalau suami yang satu itu yang moga-moga masuk ke surga bareng. Terus ngangkat apa? Bapak ya, insya Allah yang istri di sini soleh-soleh semua. Bapak juga insya Allah bapak yang soleh alam insya Allah. Dan ini cerita tentang Maimunah. Beliau adalah perempuan yang terakhir dinikah oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi terakhir menikah usianya berapa tadi? 59, 4 tahun sebelum beliau wafat. Nah ini faedah hadis atau yang bisa kita ambil dari hadis yang tadi kita bahas itu, intinya saya simpulkan dengan pertanyaan, tapi jangan khawatir kalau nggak bisa dipasrahkan awal ya. Hukum asalnya hadis yang pertama mengatakan Nabi melarang mandi dengan sisa air yang telah digunakan oleh pasangan. Terus ya, larangannya sunnah. Larangannya cuma 2. Larangan itu kalau nggak makro haram. Larangannya apa tadi? Jawabannya makro. Sebab apa? Nabi melarang, tapi Nabi melakukan. Berarti hukumnya makro. Tapi menurut para ulama, makro itu kalau ada air yang lain, kok malah pakai air sisa pasangan, ini hukumnya makro. Tapi kalau airnya omongan itu kok makro atau tidak? Alhamdulillah. Nanti kesimpulan tentang air dari sebulan yang kita pelajari, kesimpulannya seperti ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, air itu, sumber air itu menurut para ulama di dunia ini itu yang bisa langsung digunakan untuk mandi wajib, air yang langsung bisa digunakan untuk wudhu, air yang langsung bisa digunakan untuk mencuci najis, cuma ada 7 air di planet bumi. Yang pertama, air langit, air hujan. Berarti air hujan itu langsung bisa digunakan untuk mandi atau untuk wudhu. Misal apa nganggo banyu dan contoh Bapak julung misalnya, terus naik motor dari sini sampai Pekalongan jalan dan nggak dibawa diniati patung. Ya Allah, mau jalan tak niati mandi wajib tekan rumah gobios meluncur kabeh terus kabeh. Ini sudah suci. Pak sama 200 suci. Oke, soalnya air hujan ini apa? Sudah langsung bisa digunakan untuk mandi wajib. Atau misalnya hujan daripada airnya sia-sia ditampung di ember atau di wadah, kemudian dikumpulkan jadi satu, atau mungkin ada getah, zaman dulu getah ya. Kemudian getah itu buka, kemudian pas hujan penuh, lah bisa digunakan untuk wudhu atau tidak? Bisa. Soalnya itu tadi salah satu dari 7 sumber air. Tadi 1 air hujan, yang 2 air laut. Air laut itu sudah ya kemarin ya, hadis pertama. Itu bisa untuk mandi dan untuk suci yang lain. Kemudian air sungai. Jangan bayangkan air sungai yang di sekeliling kita. Air sungai ini maksudnya adalah air sungai yang ada di pegunungan
bening yang belum tercampur obat-obatan kayak di Pekalongan itu kan, maksudnya saya sebut kota. Kalau di beberapa kota itu kan ada yang airnya itu sampai warnanya biru atau hitam karena obat-obatan ya. Nah itu sudah tidak bisa digunakan. Itu boleh kalau air sungai yang masih belum berubah warnanya. Kemudian termasuk air sumur. Air sumur kertas ya. Saatnya kan air sumur. Apapun pangsa ya. Saya ya. Air sumur. Kemudian bapak mulai dan mata air netok. Biasanya kan gunung nih kan singan di perawan itu bambu nih kok dicobakannya terus saya kayak itu mata air itu boleh. Kemudian air yang keenam yang boleh digunakan langsung adalah ma'usalji, air salju. Air es nih kok. Air es antiseptis. Nah, tapi misalnya dicairkan itu bisa. Kemudian bawa berarti dan air embun. Terus air embun ya, besok menggoda terus kumpuli rong dino. Terus kirim, kampung baru. Tapi maksudnya itu boleh digunakan untuk buang najis atau untuk mandi. Kalau misalnya ada banyak. Nah, coba jangan cari air selain 7 air ini. Kira-kira ketemu atau tidak? Coba tolong carikan air selain 7 air ini. Di bumi ini kayaknya nggak ada deh. Air apa? Air kelapa. Cerdas sekali. Nah itu air kelapa. Maksudnya ke itu bapak yang saya lihatkan. Jadi 7 air tadi hukum asalnya boleh digunakan. Tapi nanti ada hal-hal yang mempengaruhi 7 air. 7 air tadi hukumnya bisa berubah. Begini. Tadi kan macam-macam air, sumber-sumber air ada 7. Tapi hukum air itu ada 4. Air sumur itu hukumnya bisa berubah menjadi 4 kali. Itu maksudnya ya. Misal air sumur kita tarik dengan sanyo, kemudian kita alirkan ke sebuah drum besar, kita ambil air. Nah airnya itu belum kejatuhan apa-apa, itu kan namanya air sumur, gitu kan? Nah air seperti ini namanya air suci, bisa mensucikan. Maksudnya bisa mensucikan itu bisa digunakan untuk mandi, bisa digunakan untuk wudu, bisa digunakan untuk mencuci najis. Air ini suci, mensucikan, plus tidak makruh digunakan. Saya dipahami ya? Bebas digunakan, tidak makruh, boleh. Itu hukum air yang pertama. Tapi ternyata ada orang lain ngambil air misalnya di panci. Misalnya nampung air di panci, ditaruh di luar rumah. Tidak ada atapnya, langsung di bawah matahari. Seharian dipanaskan, matahari pas jam 2 siang mau digunakan untuk wudhu, ternyata airnya hangat. Air gimana tadi? Air sumur ditaruh di panci, kemudian dipanaskan dengan matahari, kok sampai hangat. Ini namanya air suci, bisa mensucikan, tapi digunakan hukumnya makruh. Beda atau tidak? Beda. Yang ini menurut para ulama, yang nomor 2 ini suci, mensucikan, makruh itu diperdebatkan ulama. Ada yang bilang makruh, ada yang bilang tetap sama dengan yang pertama. Yang mengatakan makruh sebab ada riwayat dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pernah mengatakan jangan gunakan air al-musyammas atau air yang telah dipanaskan oleh matahari, sebab hal itu bisa menyebabkan penyakit kulit. Mungkin ada ada materi-materi dari logam tadi yang kena panas akhirnya mengelupas nyampur ke air. Tapi ini tidak ada hadis dari Nabi-nya, hanya sampai Sayyidina Umar. Makanya hukumnya hanya sampai makruh. Saya paham ini ya. Air yang ketiga yaitu air suci tapi tidak bisa dibuat
suci. Contohnya tadi air kelapa. Ini airnya suci, kenapa? Bisa diminum. Tapi apakah bisa mensucikan? Butuh pakai air kelapa. Nah, kalau masih di sebelah yang umum. Nah, ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Karena ini airnya suci tapi tidak mensucikan. Lah, air yang suci tidak bisa mensucikan ini ada dua. Satu, air yang ada rasanya tadi ya, atau air yang seperti air teh. Nah, ini kalau memang pesan dua, ya. Sebab satunya bukan diminum semua, tapi untuk apa namanya, untuk contoh sekedar. Ini kan contoh di kapal kalau untuk dia ya. Ini rasanya. Contoh sekedar. Ini buat contoh nanti sebentar. Manis alhamdulillah. Air yang ketiga ini suci tapi tidak bisa mensucikan. Contohnya air teh, kemudian air kopi, Coca-Cola dan semacamnya ya. Termasuk air apapun yang ada rasanya, ada warnanya seperti itu, selain yang tujuh tadi, itu hukumnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Ada lagi satu macam suci yang tidak bisa mensucikan menurut beberapa ulama, yaitu air yang aslinya dari sumber tujuh tadi, laut atau sungai atau dari sumur atau yang tujuh tadi ya, itu bisa berubah menjadi suci tapi tidak mensucikan, yaitu ketika airnya sudah digunakan. Nah, ini ada kaitannya dengan hadis tadi. Misalnya seorang itu mandi junub, wadah embernya itu kecil, di bawah 2 kulah atau di bawah ukuran 60 cm. Ada kolam ukurannya berapa tadi? Panjangnya 60 cm, tingginya 60 cm persegi. Kalau diisi air penuh itu namanya 2 kulah namanya. Kalau dalam bahasa fikih namanya 2 kulah. Nah, ada orang mandi dengan air sedikit seperti itu, kemudian airnya muncrat ke dalam airnya, kembali lagi airnya. Sakit paham ya? Ini menurut para ulama bisa menjadi air mustakmal atau air second atau air yang ini, air yang sudah digunakan, air yang nanti hukumnya berubah menjadi suci tapi tidak bisa mensucikan. Kapan? Kalau seperti ini, misal yang muncrat itu segini, Bu, Pak. Misalnya yang muncrat itu air yang tadi dari sumur warnanya apa? Putih ya? Air dari sumur, dari keran warnanya apa? Putih. Misal air putih segini, tapi kita perkirakan atau kita ubah, kita bayangkan air yang jatuh itu segini tapi pakai air teh. Apa lagi? Misal air yang jatuh, yang kita mandi biur jatuhnya ke tempat asal, ke bak kecil ya, jatuhnya segini. Kita bayangkan yang jatuh itu warnanya teh. Kalau air teh ini kita masukkan ke air itu warnanya berubah atau tidak? Kalau nanti kita lihat kok warnanya berubah, berarti air itu mustakmal, tidak bisa digunakan lagi. Paham ya? Paham lagi? Nah, saya ulangi. Misal saya mandi wajib biur pakai bak, kemudian air yang saya gunakan untuk mandi ternyata airnya jatuh segini, kira-kira segini, jatuh ke tempat asalnya. Lah, kira-kira air segini kalau kita bayangkan sebagai air teh, kemudian air itu kita tuangkan di air yang sisa tadi, berubah atau tidak? Kalau airnya berubah dengan air segini misalnya berubah, berarti air itu mustakmal, tidak bisa digunakan karena itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Tapi kalau kita tuang ternyata airnya segini, tapi kita tuang tidak berubah, berarti itu aman, tidak masalah. Itu yang ditanyakan kemarin ya tadi ya. Ada air sedikit nyiprat ke tempat asalnya, apakah itu mustakmal atau tidak?
ternyata yang jatuh segini, air yang jatuh yang kita gunakan mandi ternyata jatuhnya 1 gelas ini kita tuang. Kalau kita ibaratkan air segelas itu yang jatuh itu kita bayangkan itu kopi atau teh, kita jatuhkan ternyata air sisa itu kok berubah menjadi coklat, berarti air itu air mustahmal. Tapi kalau airnya cuma segini kita tuangkan kok tidak berubah, berarti airnya tetap suci dan bisa mensucikan. Sampai di sini saya dipahami kan? Alhamdulillah. Tapi yang saya sampaikan ini diperdebatkan ulama apakah jadi mustahmal atau tidak. Kalau kita tanyanya ke mazhab Syafi'i, maka ini namanya air mustahmal. Kalau kita tanyanya orang yang bermadzhab Maliki yang di Afrika sana, maka ini tidak apa-apa. Mau jatuh segelas, mau jatuh setengah gelas atau seperempat gelas tetap tidak apa-apa. Nah, ini jangan nanti bisa konsultasi dengan Ustaz Nazarudin ya. Nah, nanti Ustaz sampaikan ke Ustaz ya. Jadi biar seragam, biar apa namanya beragamanya seragam. Sebenarnya pakai dua-duanya bebas ya. Jenengan mau anggap mustahmal ya silakan. Jenengan mau anggap itu bebas boleh digunakan ya tidak apa-apa. Tapi biar seragam, tidak salah paham nanti bisa saya Ustaz Nazarudin. Kemudian air yang terakhir yaitu air najis. Contoh, kita ambil airnya di keran, suci atau tidak? Suci. Tapi karena ngambilnya cuma 1 bak kecil, kejatuhan najis, maka otomatis langsung najis. Jadi pahami ya? Jadi hukum air itu ada 4. Jadi kalau jenengan ada air, itu dilihat 4 ini. Apakah dia suci mensucikan? Apakah dia suci tidak bisa mensucikan? Apakah dia air najis? Air najis itu apa? Air yang sedikit dan kejatuhan najis. Itu yang pelajaran pertemuan kedua dan ketiga yang pernah saya sampaikan. Itu saja materi untuk hari ini. Saya simpulkan ya. Jadi yang pertama, mandi dari sisa pasangan yang telah mandi junub, kemudian kita mandi junub dengan air itu, hukumnya tadi makruh. Makruh itu kalau ada air banyak. Tapi kalau airnya cuma itu, berarti hukumnya boleh. Sekarang sumber air yang boleh langsung digunakan yang ada di planet bumi ini ada berapa sumber? 7. Nah, air yang 7 itu bisa berubah hukumnya 4 kali tergantung kondisi airnya. Paham ya? Kalau masih suci, masih belum kecampuran apa-apa, berarti hukumnya suci, mensucikan dan tidak makruh digunakan. Yang kedua, suci bisa mensucikan tapi digunakan hukumnya makruh. Contohnya berarti air yang di dalam logam dan dipanaskan oleh matahari. Tapi kalau sudah dingin malam hari digunakan sudah tidak makruh lagi. Makruhnya itu kalau masih hangat atau masih panas. Kemudian yang nomor 3, airnya suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya air minuman, air mustahmal itu tadi yang bekas ya. Bekas. Kemudian yang keempat, air najis, yaitu air sumur atau air hujan, mukungan sedikit pak, orang ukuran 60 cm tapi kejatuhan najis. Mungkin ini saja. Barangkali ada pertanyaan monggo disampaikan. Oh iya. Ibu ada pertanyaan buatan? Bapak-bapak? Oh iya. Enggak. Kasih tanya semuanya. Saiful Komar. Masya Allah. Kalau apa mandi pakai air hangat, ya mandi junub itu benar air hangat. Pertanyaan sangat bagus. Air mandinya pakai air hangat. Pengalaman pribadi misalnya kalau sobo ya Pak. Nah kalau sedang sakit misalnya atau musim dingin
Apa hukumnya mandi pakai air hangat? Misalnya jenengan nate ngoten godhog toyo terus dicampur banyu adem utawa sing sakniki kan nika sing pemanas air itu tadi kan yang nomor 2 kan air suci mensucikan tapi hukumnya makruh digunakan. Tadi saya contohkan apa? Air di dalam logam kemudian dipanaskan oleh matahari. Tapi kalau tidak seperti itu berarti tidak apa-apa. Bahkan kalau pakai air matahari pun, air yang sudah dipanaskan matahari pun itu tidak sampai haram. Maksimal itu makruh, masih boleh digunakan. Jadi boleh. Yang penting air hangatnya tadi jangan dicampur kopi dulu. Oke, diukur sama ya. Oke, berarti boleh. Boleh oke? Mandi pakai air hangat, yang penting jangan kecampuran barang suci yang lain. Bu, air sedikit kena najis maka air berubah jadi najis. Air sedikit kena teh segini kok bisa berubah? Itu namanya air suci tetap, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Paham ya? Jadi air sedikit terkena najis jadi najis. Tapi kalau air sedikit terkena barang suci, contoh kena sabun, air kena sabun itu tidak bisa digunakan untuk wudhu. Apa wudhu kok pahit, wangi? Nah ini berarti tidak bisa digunakan untuk bersuci kecuali satu, ketika memandikan jenazah. Nah memandikan jenazah pun sebenarnya kapur itu basuhan yang terakhir. Yang pertama sebenarnya pakai air yang suci dulu. Nanti baru yang terakhir pakai air kapur. Sekarang mau barangkali Mas Khairul Kohar paham ya? Ada pertanyaan lagi? Enggak, Prastoji. Tentang kemarin kan katanya mengunci air yang berdiam punya itu kan hukumnya katanya itu berarti kan kalau melakukan kan dosa. Itu maksudnya dosa besar atau dosa kecil? Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, dosa itu sebenarnya besar semua, tapi dibanding dengan yang lain itu kan dosa bertingkat-tingkat. Dosa itu menurut para ulama ada yang namanya dosa kecil, ada yang namanya dosa besar. Nah kemarin ada larangan orang kencing di air yang menggenang, itu kan hukumnya apa kemarin? Haram atau dosa. Nah pertanyaannya ini dosa besar atau dosa kecil? Nah ini untuk menjawab ini jenengan akan bisa menjawab sendiri setelah saya jelaskan. Menurut para ulama bedanya dosa besar dan dosa kecil, bedanya ini ya. Menurut apa bedanya apa dosa besar dan dosa kecil? Waduh berarti ya. Nah ini kalau sampaikan menurut para ulama ada kitab-kitab yang membahas, satu kitab itu bahas dosa besar Pak. Jadi satu kitab itu isinya dosa besar. Yang paling terkenal adalah Al-Kabair punya Al-Imam Ad-Dahabi. Kemudian ada kitab dari salah satu pembesar Madzhab Syafi'i mengatakan mengarang kitab namanya Az-Zawajir, yaitu larangan-larangan. Itu isinya tadi dosa-dosa besar. Lah menurut para imam itu dosa besar itu ciri-cirinya satu. Ada hukuman di dunia ketika dilakukan. Contohnya apa? Ya ada hukuman di dunia. Zina, apa tadi? Zina. Ada hukumannya rajam atau dicambuk. Ada lagi dosa besar. Contohnya lagi di dunia apa? Mencuri, kan? Ada hukumannya di dunia. Ada lagi dosa besar itu misalnya apa? Membunuh, kisos, ya. Kemudian hukuman di dunia lagi apa? Dosa besar. Menuduh orang lain melakukan perzinahan tanpa bukti, meskipun dia melihat terang-terang di depan mata, tapi saksinya cuma satu. Terus dia kok mengumbar aib orang lain, ini termasuk dosa besar, dicambuk 80 kali. Nah ini namanya dosa besar. Ciri-ciri dosa besar tadi ada hukuman di dunia. Yang kedua ciri-ciri dosa besar, ada hukuman atau ancaman di akhirat.
Kemudian orang ini berenang sampai ke samping. Setelah sampai samping ternyata ada malaikat bawa batu untuk memukulkan kepalanya sampai pecah. Kemudian dilempar ke tengah. Ini kata Nabi, siapa dia? Dia adalah pemakan riba. Ya, karena dia makan harta haram, dilempar ke tengah, akhirnya dia makan apa? Darah terus. Karena di dunia makan halal yang kotor, maka di akhirat bahwasanya makan yang kotor. Nah, ini berarti riba termasuk dosa besar, ya. Kemudian termasuk dosa besar adalah ciri-cirinya dicela, dilaknat. Misalnya la'anallahu yahud ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi di mana mereka itu menjadikan kuburan para nabi mereka dijadikan masjid. Nah ini laknat berarti dosa besar. Paham ya? Jadi bedanya dosa besar dengan dosa kecil apa tadi bedanya? Satu, ada hukuman di dunia. Yang kedua, ada hukuman di akhirat. Yang ketiga, ada kata-kata celaan terhadap pelakunya. Dicela lagi, dilaknat, dicela. Nah kemudian bedanya apa? Dosa besar sama dosa kecil. Kalau dosa kecil, ya, kita wudhu, misal bahwa tangan kita melakukan dosa kecil, kita wudhu, otomatis diampuni dosa kecil. Kita sholat 2 kali, zuhur sama asar, dosa kecil di antara zuhur dan asar itu otomatis diampuni. Kita puasa Ramadan tahun ini, tahun depan kalau kita puasa lagi, sempurna puasanya, bagus puasanya, maka dosa setahun diampuni. Terus puasa Arafah setahun belakang dan setahun depan juga diampuni. Itu yang diampuni menurut para ulama adalah dosa kecil. Kalau dosa besar tidak bisa, harus apa? Minta maaf. Jadi paham ya? Nah, untuk larangan kencing di air yang menggenang itu kan haram. Dosa, apakah ini dosa besar, dosa kecil? Nah, sampai saat ini saya belum pernah menemukan ancamannya. Ya mungkin karena saya kurang baca ya, tapi saya belum menemukan ada larangan, ada apa tadi ancaman atau di dunia maupun akhirat atau ada kata-kata yang melaknat. Saya belum menemukan. Tapi nanti kalau jangan menemukan ada ancaman di dunia maupun di akhirat, kalau hukuman di dunia tidak ada, jelas tidak ada. Karena dalam bab jinayah itu tidak ada hukuman bagi orang yang kecil yang diatur di bab ini tidak ada. Harus itu ya. Mungkin ini saja karena waktu sudah jam 9:01. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bahas ada manfaatnya. Mudah-mudahan bukunya kita membawa ridha Allah kepada kita semua, dan mudah-mudahan sekarang jenengan tetap dalam keadaan sehat, keluarga jenengan menjadi keluarga yang soleh, amin amin ya rabbal alamin. Nasrullah wa fathul qarib. Mari sama-sama kita doakan otomatis subhanallah.